Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas tentang levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing, yakni ada CEVR dan Activul. Mari kita bahas. Oke, kita bahas dulu CEVR atau Common European Framework of Reference for Language. Adalah standar yang diakui secara internasional untuk menggambarkan kecakapan berbahasa. CEVR diakui secara luas di seluruh Eropa dan semakin umum di seluruh dunia. Saat ini, banyak lembaga pengajaran bahasa Inggris yang menyelenggarakan tes bahasa Inggris standar yang mengukur semua tingkat kecakapan secara akurat, mulai dari tingkat pemula hingga cakap, yang sesuai dengan CEVR. Tes bahasa Inggris standar lainnya dapat menilai beberapa tingkat kecakapan, namun bukan seluruh skala CEVR. CEVR adalah suatu cara untuk menggambarkan seberapa baik Anda berbicara dan memahami suatu bahasa asing. Ada beberapa kerangka lain dengan tujuan yang serupa. Misalnya, pedoman kecakapan America Council on the Teaching of Foreign Language atau Activul, dan Canadian Language Boxabot atau CLB, dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak tes standar dalam bahasa Arab. CEVR merupakan skala Eropa dan secara khusus dirancang untuk diterapkan pada bahasa Eropa manapun, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kecakapan bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau kecakapan bahasa Estonia jika Anda memiliki kecakapan tersebut. CEVR juga bisa diterapkan dalam bahasa Arab, sebagaimana ditetapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya. CEVR menetapkan 6 level penguasaan bahasa asing. Ada E1, E2, B1, B2, dan C1, C2. Levelisasi CEVR bahasa Arab. Dalam implementasikan standarisasi ini, maka perlu adanya batasan pengukuran yang disepakati dalam standar internasional. Adapun penilaian sesuai standarisasinya, bahasa Arab yang disesuaikan dengan bahasa Inggris adalah sebagai berikut. Yang pertama ada level A1. Level A1 bahasa Arab cukup untuk interaksi yang sangat sederhana. Misalnya, sebagai turis di negara berbahasa Arab, level A1 tidak akan cukup untuk tujuan akademis atau profesional lainnya. Menurut pedoman CEVR, seseorang di level A1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami serta menggunakan ungkapan lazim sehari-hari dan frasa sangat dasar yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan jenis-jenis yang konkret. Yang kedua, dapat memperkenalkan diri orang lain dan dapat bertanya serta menjawab pertanyaan tentang informasi pribadi, seperti tempat tinggal, orang-orang yang dikenal, dan barang yang dimiliki. Yang ketiga, dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang sederhana, asalkan lawan bicara berbicara dengan perlahan dan jelas, serta siap untuk membantu. Selanjutnya ada level A2. Level A2 ini cukup untuk bidang pariwisata di suatu negara berbahasa Arab dan bersosialisasi dengan penutur bahasa Arab. Namun level A2 belum memadai untuk mengembangkan pertemuan yang lebih mendalam. Level A2 bahasa Arab juga memungkinkan untuk berinteraksi dengan rekan kerja berbahasa Arab. Namun, bekerja dalam bahasa Arab hanya terbatas pada topik-topik yang telah dikenal di level A2. Level A2 bahasa Arab belum mencukupi untuk studi akademis atau untuk menyimak dan membaca sebagian besar media berbahasa Arab seperti televisi, film, radio, majalah, dan lain-lain. Menurut pedoman CEVR, seseorang di level A2 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan terkait dengan bidang yang berhubungan langsung, misalnya informasi dasar tentang pribadi dan keluarga, berbelanja, geografi lokal, dan pekerjaan. Yang kedua, dapat berkomunikasi dalam tugas-tugas rutin yang membutuhkan pertukaran informasi sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang lazim. Yang ketiga,
dapat menjelaskan dalam istilah sederhana mengenai aspek latar belakang, lingkungan sekitar, dan hal-hal di bidang kebutuhan langsung. Selanjutnya ada level B1. Level B1 bahasa Arab cukup untuk berinteraksi dengan penutur bahasa Arab mengenai topik yang lazim di tempat belajar, kerja, siswa, dan karyawan. Dengan level B1, bahasa Arab dapat membaca laporan sederhana tentang topik yang sudah dikenal serta menulis email sederhana mengenai hal-hal bidang mereka. Namun, level B1 belum cukup untuk berfungsi sepenuhnya di tempat kerja menggunakan bahasa Arab. Seseorang di level B1 dalam bahasa Arab 1 dapat memahami poin utama dari input standar yang jelas mengenai hal-hal yang lazim ditemui dalam pekerjaan, di sekolah, saat rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat menangani sebagian besar situasi yang paling mungkin terjadi saat berpergian di daerah tempat bahasa tersebut digunakan. Yang ketiga, dapat menghasilkan teks terhubung sederhana mengenai topik yang lazim atau terkait minat pribadi. Yang keempat, dapat menggambarkan pengalaman dan peristiwa, impian, harapan, dan ambisi, serta secara singkat memberikan alasan dan penjelasan atas pendapat dan rencana. Selanjutnya, level B2. Level B2 bahasa Arab akan memungkinkan Anda untuk berfungsi di tempat kerja dengan menggunakan bahasa Arab, dan sebenarnya banyak penutur bahasa Arab non-asli di dunia kerja internasional memiliki tingkat kecakapan bahasa Arab ini. Namun, seseorang yang bekerja dengan menggunakan bahasa Arab di level B2 belum menguasai nuansa terutama mengenai hal di luar bidangnya sendiri. Dia juga mungkin tidak dapat menangkap beberapa perbedaan halus dan makna tersirat dalam suatu percakapan. Menurut pedoman resmi CEVR, seseorang di level B2 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami gagasan utama dari teks yang rumit, baik dalam topik yang konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis dalam bidang keahliannya. Selanjutnya, yang kedua, dalam berinteraksi dengan tingkat kefasihan dan spontanitas yang membuat interaksi umum dengan penutur asli sangat mungkin tanpa kendala bagi salah satu pihak. Yang ketiga, dapat menghasilkan teks yang terperinci mengenai berbagai subjek dan menjelaskan sudut pandang isu topikal, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan. Level C1 bahasa Arab ini akan memungkinkan Anda untuk berfungsi di berbagai bidang di tempat kerja atau di lingkungan akademis. Level C1 memungkinkan kemandirian penuh di negara berbahasa Arab. Seseorang di level C1 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami beragam teks yang lebih sulit dan lebih panjang serta mengenali makna yang tersirat. Yang kedua, dapat mengekspresikan gagasan dengan fasih dan spontan tanpa kesulitan menemukan ungkapan. Yang ketiga, dapat menggunakan bahasa dengan fleksibel dan efektif untuk tinjauan sosial, akademik, dan profesional. Yang keempat, dapat menghasilkan teks yang jelas, terstruktur, dan terperinci mengenai subjek yang kompleks, menunjukkan penggunaan pola organisasi, konektor, dan perangkat kohesif dan terkendali. Selanjutnya ada level C2. Level C2 bahasa Arab pada dasarnya adalah tingkat penutur asli. Level ini memungkinkan seorang untuk membaca dan menulis apapun mengenai segala subjek, memahami ekspresi bernuansa emosi dan opini, serta berpartisipasi secara aktif dan dalam lingkungan akademis atau profesional apapun. Menurut pedoman resmi CEVR, seseorang di level C2 dalam bahasa Arab yang pertama dapat memahami dengan mudah hampir semua hal yang didengar atau dibaca. Yang kedua, dapat merangkum informasi dan berbagai sumber lisan dan tertulis, menceritakan kembali argumen dan cerita dalam presentasi yang berhubungan. Yang ketiga, dapat mengekspresikan dirinya secara spontan, sangat fasih dan akurat, mengerti perbedaan makna yang halus bahkan dalam situasi yang kompleks. Selanjutnya ada ACTFL atau American Council on the Teaching of Foreign Language atau pedoman kemahiran ACTFL merupakan gambaran dari apa yang seseorang bisa lakukan dengan bahasa untuk keterampilan berbicara, menulis, menyimak, dan membaca pada situasi nyata dalam konteks tanpa persiapan dan spontan. Untuk setiap keterampilan, pedoman ini mengidentifikasikan 5 tingkat utama kemahiran.
Yang pertama adalah istimewa, yang kedua unggul, yang ketiga mahir, yang keempat madya, dan yang terakhir pemula. Tingkatan pada pedoman aktual ini menggambarkan kontinum kemahiran dari tingkat pengguna bahasa sangat terdidik yang sangat fasih sampai tingkat kemampuan fungsional yang sedikit atau bahkan tidak bisa sama sekali. Oke, yang pertama ada istimewa atau distinguished. Penutur pada tingkat istimewa mampu menggunakan bahasa dengan terampil dan tepat, efisien, dan efektif. Mereka adalah pengguna bahasa yang terdidik dan fasih. Mereka bisa merefleksikan berbagai isu-isu global dan konsep yang sangat abstrak yang sesuai dengan budaya. Kemudian, penulis pada tingkat istimewa dapat melaksanakan tugas-tugas menulis formal seperti surat-surat menyurati resmi, makalah, posisi, dan artikel jurnal. Mereka dapat menulis secara analitis dan pada masalah-masalah profesional, akademik, dan sosial. Sebagai tambahan, penulis tingkat istimewa mampu untuk membicarakan isu dunia dengan cara yang sangat terkonseptual. Kemudian yang kedua, ada unggul atau superior. Penutur pada tingkat superior ini dapat berkomunikasi dengan tepat dan fasih agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam percakapan tentang berbagai topik dalam lingkungan formal atau informal, baik dari perspektif konkret maupun abstrak. Mereka membahas minat dan bidang-bidang kompetensi khusus mereka, menjelaskan hal yang kompleks secara detail dan memberikan narasi panjang lebar dan koheren. Penulis pada tingkat unggul mampu menghasilkan sebagian besar jenis surat menyurat formal dan informal, ringkasan yang mendalam, laporan dan makalah penelitian tentang berbagai topik sosial, akademik, dan profesional. Penanganan mereka pada isu-isu ini jauh berkembang dari hal konkret ke abstrak. Selanjutnya ada mahir atau advanced. Penutur pada tingkat mahir ini terlibat dalam percakapan dengan perilaku partisipasif yang sangat jelas agar dapat mengkomunikasikan informasi pada topik-topik mengenai diri sendiri. Demikian pula dengan topik-topik kemasyarakatan, kepentingan nasional atau internasional. Topik-topik tersebut diperlakukan secara konkret melalui pemakaian narasi dan deskripsi dalam kerangka waktu utama, waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kemudian, penulis pada tingkat mahir dikarakteristikan dengan kemampuan untuk menulis rutin, informal, dan beberapa surat menyurat formal, begitu pula narasi, deskripsi, dan ringkasan yang bersifat faktual. Mereka dapat menceritakan dan menjelaskan dalam kerangka waktu utama dari waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang dengan menggunakan prafrasa dan elaborasi untuk memberikan kejelasan. Pada tingkat ini terdapat 3 tingkatan lanjutan, yakni mahir tinggi atau high. Penutur pada sublevel mahir tinggi melakukan semua tugas tingkat mahir dengan kemudahan bahasa, kepercayaan diri, dan kemampuan. Mereka secara konsisten mampu untuk menjelaskan secara detail dan akurat dalam semua kerangka waktu. Penulis pada sublevel mahir tinggi dapat menulis mengenai berbagai topik dengan kesaksamaan dan detail yang signifikan. Mereka dapat menangani surat, menyurat, informasi, dan formal menurut konvensi yang sesuai. Mereka dapat menulis ringkasan dan laporan yang bersifat faktual. Kemudian, mahir menengah atau mid. Penutur pada sublevel mahir menengah mampu melakukan dengan mudah dan percaya diri sejumlah besar tugas-tugas komunikatif. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam percakapan yang sangat informal dan sedikit formal dan berbagai topik konkret yang berhubungan dengan pekerjaan, sekolah, rumah, dan kegiatan santai. Begitu pula topik yang berhubungan dengan peristiwa terkini, kepentingan umum dan pribadi atau relevansi individual. Selanjutnya, penulis pada sublevel mahir menengah mampu memenuhi serangkaian tugas dan atau kebutuhan menulis akademik. Mereka menunjukkan kemampuan untuk menceritakan dan menjelaskan dengan detail pada semua kerangka waktu utama dengan penguasaan aspek yang baik. Selanjutnya, terakhir, mahir rendah, low. Penutur pada sublevel mahir rendah ini mampu untuk menangani berbagai tugas komunikatif. Mereka mampu berpartisipasi dalam percakapan paling informal dan beberapa percakapan formal tentang topik yang terkait dengan sekolah, rumah, dan kegiatan santai. Penulis pada sublevel mahir rendah mampu memenuhi tugas dasar dan atau kebutuhan menulis akademik.
Mereka menunjukkan kemampuan untuk menceritakan dan menjelaskan dalam kerangka waktu utama dengan beberapa penguasaan aspek. Mereka mampu menulis ringkasan sederhana tentang topik-topik yang dikenal. Penulis mahir rendah mampu menggabungkan dan menghubungkan kalimat menjadi teks sepanjang paragraf dan struktur. Kemudian yang keempat ada madya atau intermediate. Penutur pada tingkat madya dibedakan terutama oleh kemampuan mereka untuk berkreasi dengan bahasa ketika berbicara tentang topik yang dikenal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mampu untuk menggabungkan kembali materi yang sudah dipelajari agar dapat mengekspresikan makna pribadi. Selanjutnya, penulis pada tingkat madya ini dikarakteristikan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan penulis praktis, seperti pesan dan surat, permintaan informasi, dan catatan sederhana. Kemudian, madya tinggi, high. Penutur tingkat madya tinggi mampu berkomunikasi dengan mudah dan percaya diri ketika berhadapan dengan tugas-tugas rutin dan situasi sosial pada tingkat madya. Mereka mampu menangani tugas-tugas yang tidak rumit dengan baik dan situasi sosial yang memerlukan pertukaran informasi dasar yang berhubungan dengan pekerjaan, sekolah, rekreasi, minat tertentu, dan bidang kompetensi mereka. Penulis pada sublevel madya tinggi mampu memenuhi semua kebutuhan menulis praktis pada tingkat madya. Selain itu, mereka mampu menulis komposisi dan ringkasan sederhana yang berhubungan dengan pengalaman kerja atau sekolah. Mereka dapat menceritakan dan menjelaskan dalam kerangka waktu yang berbeda ketika menulis tentang peristiwa dan situasi sehari-hari. Kemudian, madya menengah. Penutur pada sublevel madya menengah mampu untuk menangani dengan baik berbagai tugas-tugas komunikatif yang tidak rumit dalam situasi sosial yang sederhana. Percakapan umumnya terbatas pada pertukaran percakapan yang dapat diduga dan konkret yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam budaya target. Penulis pada sublevel madya menengah mampu memenuhi sejumlah kebutuhan menulis praktis. Mereka bisa menulis komunikasi, komposisi, dan permintaan informasi dalam teks kurang terkait yang pendek dan sederhana tentang pilihan pribadi, rutinitas sehari-hari, dan lain-lain. Kemudian tingkat madya rendah. Penutur pada sublevel madya rendah mampu menangani dengan baik sejumlah tugas komunikatif tidak rumit yang terbatas dengan berekreasi melalui bahasa dalam situasi sosial yang sederhana. Kemudian penulis pada sublevel madya rendah dapat memenuhi kebutuhan menulis praktis terbatas. Mereka dapat membuat pernyataan dan merumuskan pertanyaan berdasarkan pada materi yang dikenal. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada pemula atau novice. Penutur tingkat pemula dapat menyampaikan pesan singkat yang sangat bisa diduga topik sehari-hari yang mempengaruhi mereka secara langsung. Mereka melakukannya terutama melalui penggunaan kata-kata yang terisolasi dan ungkapan yang telah dijumpai, dihafalkan, dan diingat. Penutur tingkat pemula mungkin sulit untuk dipahami bahkan oleh lawan bicara yang paling bersimpati sekalipun, yang terbiasa dengan percakapan bukan penutur asli. Penulis pada tingkat pemula dikarakteristikan dengan kemampuan untuk menghasilkan daftar dan catatan terutama dengan menuliskan kata-kata dan ungkapan-ungkapan. Mereka dapat memberikan rumusan informasi yang terbatas dalam formulir-formulir dan dokumen-dokumen sederhana. Kemudian pada tingkat ini ada 3 tingkatan, yakni pemula tinggi. Penutur pada sublevel pemula tinggi mampu menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan tingkat madya, tetapi tidak dapat mempertahankan kinerjanya pada tingkat ini. Mereka mampu mengelola dengan baik sejumlah tugas komunikatif yang tidak rumit dalam situasi sosial sederhana. Penulis pada sublevel pemula tinggi mampu memenuhi kebutuhan menulis dasar yang terbatas dengan menggunakan daftar pesan singkat, kartu pos, dan catatan sederhana. Kemudian pemula menengah. Penutur pada sublevel pemula menengah berkomunikasi secara minimal dengan menggunakan sejumlah kata yang terisolasi dan ungkapan yang dihafalkan terbatas pada konteks tertentu yang mana bahasa tersebut telah dipelajari.
Para penulis pada sublevel pemula menengah ini dapat mereproduksi dari memori sejumlah kecil kata dan ungkapan dalam konteks. Mereka bisa memberikan informasi terbatas dalam formulir dan dokumen sederhana dan informasi biografi dasar lainnya seperti nama, bilangan, dan kewarganegaraan. Yang terakhir, pemula rendah. Penutur pada sublevel pemula rendah tidak memiliki kemampuan fungsional dan dikarenakan mengucapkan mereka mungkin tidak dapat dipahami. Dengan diberikan waktu yang cukup dan isyarat yang dikenal, mereka mungkin dapat bertukar salam, memberikan identitas mereka, dan menyebutkan sejumlah objek yang akrab dari lingkungan terdekat mereka. Penulis pada sublevel pemula rendah ini mampu untuk menyalin atau mencatat kata-kata ungkapan yang dikenal, membentuk huruf dalam sistem abjad, dan menyalin atau menghasilkan coretan-coretan dasar terisolasi dalam bahasa yang menggunakan daftar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.